Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Kania, mahasiswi STI STM di Bandung, jurusan akuntansi angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Sebelum mulai, ada beberapa latar belakang terjadinya perubahan pada tahun 2013. Yang pertama yaitu perbaikan dengan penggunaan istilah yang lebih tepat. Yang kedua, pengaruh perkembangan PSAK lain yang belum dikeluarkan tahun 2009. Yang ketiga, mengikuti perubahan terakhir IAS 1 tahun 2010. Dan yang keempat, ini berlaku efektif pada 1 Januari tahun 2015. Laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik umum. Yang pertama yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhannya terhadap SAK. Yang kedua ada kelangsungan usaha. Yang ketiga ada dasar aktual. Yang keempat material dan agregasi. Yang kelima saling hapus. Yang keenam frekuensi pelaporan. Yang ketujuh informasi komparatif. Dan yang kedelapan konsistensi penyajian. Di samping karakteristik umum, ada identifikasi laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Yang keempat ada laporan arus kas. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, ada pengertian laporan keuangan, di mana laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Di mana laporan keuangan itu sendiri adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan, yaitu bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan, yaitu stakeholder, dalam pembuatan keputusan ekonomi. Itulah tujuan laporan keuangan. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Laporan posisi keuangan ini menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu waktu tertentu atau a moment of time, atau per tanggal tertentu, misalnya pada hari terakhir di tahun tertentu, atau tanggal 31 Desember pada tahun tertentu. Nah, laporan posisi keuangan ini menggambarkan posisi harta, utang, dan modal. Yang kedua yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Laporan laba rugi menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban suatu perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas selama periode, yaitu laporan perubahan ekuitas ini dibuat oleh perusahaan untuk menunjukkan perubahan peningkatan atau penurunan kekayaan perusahaan. Yang keempat, ada laporan arus kas selama periode. Laporan arus kas atau cash flow berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan. Yang kelima, ada catatan atas laporan keuangan, yaitu berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Nah, catatan atas laporan keuangan ini dibuat untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait dengan hal-hal yang tertera dalam keempat laporan keuangan lainnya. Bahkan dalam catatan atas laporan keuangan ini juga disediakan penyebab atau alasan yang berkaitan dengan data yang tersaji dalam laporan keuangan.
Yang keenam, ada informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Dan yang ketujuh, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan sesuai dengan paragraf 40A sampai 40D. Selanjutnya ada informasi komparatif minimum 38, 38A, dan 38B. Sebelumnya, saya jelaskan, informasi komparatif itu adalah angka-angka dan pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan satu atau lebih periode yang lalu, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Di sini, yang pertama yaitu entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Yang kedua, informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Yang ketiga, entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 2 laporan laba rugi terpisah jika disajikan, 2 laporan arus kas, dan 2 laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan yang terkait. Yang keempat, dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode sebelumnya masih tetap relevan pada periode berjalan. Yang kelima, entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan oleh PSAK atau ISAK sepanjang informasi tersebut disusun sesuai dengan PSAK atau ISAK. Selanjutnya, informasi komparatif ini dapat terdiri satu atau lebih laporan keuangan, namun tidak terdiri dari laporan keuangan yang lengkap. Ketika hal ini terjadi, entitas menyajikan catatan informasi yang berhubungan dengan laporan tambahan tersebut. Jadi, saat itu terjadi, entitas harus menyajikan catatan informasinya juga. Misalnya, entitas dapat menyajikan 3 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, nah sehingga menyajikan periode berjalan, periode sebelumnya, dan 1 periode komparatif tambahan. Yang terakhir, entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan 3 laporan posisi keuangan, 3 laporan arus kas, atau 3 laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan keuangan komparatif tambahan. Nah, entitas disyaratkan menyajikan dalam catatan atas laporan keuangan informasi komparatif yang terkait dengan laporan tambahan atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum. Jika yang pertama, entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Dan yang kedua, penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Nah, entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan pada yang pertama yaitu akhir periode berjalan, yang kedua akhir periode sebelumnya, dan yang ketiga awal periode. Penghasilan komprehensif lain. Tadi ada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain. Sebenarnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sama, yaitu berisi pos-pos penghasilan dan beban. Hanya yang membedakan adalah penghasilan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi dituangkan dalam penghasilan komprehensif lain, tapi sebagaimana yang disyaratkan atau diizinkan oleh SAK. Nah, ada beberapa komponen penghasilan komprehensif lain. Yang pertama yaitu selisih revaluasi aset tetap, pengukuran kembali program imbalan pasti, laba rugi dampak dari penjabaran laporan keuangan, perubahan nilai investasi available for sales, dan bagian efektif dari keuntungan lindung nilai arus kas. Ada beberapa informasi dalam penghasilan komprehensif lain. Yang pertama yaitu bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan, diklasifikasikan berdasarkan sifat, termasuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas dan dikelompokkan sesuai dengan PSAK atau ISAK lainnya, yaitu yang pertama, tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, dan yang kedua, akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Yang kedua yaitu informasinya, entitas menyajikan pos-pos tambahan, judul, dan subtotal jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman kinerja keuangan entitas. Dan yang ketiga, entitas tidak diperkenankan untuk menyajikan pos-pos penghasilan dan beban seperti pos luar biasa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan dan semoga apa yang dapat saya sampaikan sedikitnya dapat saudara pahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.